TNI Polri ke kantor Jangan parpol lupa tertentu hingga perlakuan khusus subscribe, terhadap tim like, kampanye dan beberapa lonceng. pihak. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengingatkan bahwa aturan netralitas TNI Polri dan ASN sesuai undang-undang. Saya mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi atau hoax. Dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Kualitas aparatur negara, khususnya Polri, TNI, dan aparatur sipil negara telah diatur, diwajibkan di dalam undang-undang. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu mendatang. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan penetapan Capres-Cawapres diumumkan usai KPU melakukan rapat pleno secara tertutup Senin siang. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut KPU melakukan penetapan daftar calon tetap DCT pasangan Capres-Cawapres mendatang dengan mekanisme rapat pleno penetapan secara internal terlebih dulu. Kemudian diumumkan ke publik usai rapat pleno tertutup. Dan besok hari Selasa 14 November, KPU akan melakukan pengundian nomor urut bagi pasangan Capres-Cawapres. Penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Setelah kegiatan hari ini menurut Undang-Undang Pemilu dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Untuk informasi terkini dari KPU, ada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, usai pleno penetapan Capres-Cawapres, agenda selanjutnya adalah pengundian nomor urut. Apa saja persiapan KPU untuk besok, Putu? Ya, selamat sore Livi dan juga saudara. Tentu saja banyak sekali yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik itu yang sifatnya teknis ataupun juga persiapan untuk besok. Karena kalau kita lihat hari ini saja dari pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini, sejumlah persiapan ini tengah dilakukan di gedung KPU RI yang ada di jalan atau di kawasan Imam Bonjol. Ada panggung-panggung yang sudah mulai disiapkan, kemudian kursi-kursi dan juga pengamanan ini tengah dilakukan sampai dengan sore hari ini. Kami tadi melihat ada beberapa perwakilan, baik itu dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, kemudian juga ada dari Prabowo Subianto yang mengecek terkait dengan pengamanan dan juga teknis bagaimana area masuk dengan mulai. Kemudian tadi juga disampaikan oleh pihak dari KPU RI karena memang ada keterbatasan terkait dengan tempat, kemudian juga ada keterbatasan ruang, sehingga yang kemudian disampaikan adalah masing-masing calon presiden dan wakil presiden sudah bukan bakal lagi karena sudah sah ditetapkan bisa berkontestasi pada pemilu 2024. Ada 3 pasangan calon, ketiganya ini diperbolehkan untuk membawa perwakilan partai politik pengusung, kemudian juga perwakilan tim pemenangan, dan juga kalau memang ada relawan ini diperbolehkan. Tetapi kuotanya dibatasi, di mana dari KPU RI sendiri ini hanya memberikan batas maksimum, yakni 150 orang saja yang diperbolehkan untuk masuk ke area KPU dan juga menyaksikan pemungutan nomor undian atau pengocokan nomor undian yang nanti akan digunakan selama proses kampanye berlangsung 75 hari dan juga nanti pada saat pencoblosan di 14 Februari 2024. 150 dibatasi, pengamanan ini juga sedang disiapkan, bukan hanya dari tim KPU RI sendiri, tapi juga ada kerjasama dengan pihak dari TNI juga Polri. Tadi hari saja sudah ada pasukan gabungan baik itu dari TNI dan Polri, jumlahnya kurang lebih ada 2.000 pasukan. Nah, besok kurang lebih angkanya juga akan sama.
Kemudian yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan sambutan atau kesempatan untuk berbicara di muka publik sebagai pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Masing-masing paslon akan mendapatkan waktu kurang lebih selama 10 menit untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan ataupun juga aspirasi mereka sedikit, tentu saja tidak bernada kampanye ya, tetapi berkaitan dengan penetapan mereka karena sudah dinyatakan memenuhi syarat dan resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kita nantikan besok 18.30 atau setengah 7 malam KPU RI ini akan bersolek dan juga siap menyambut 3 pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Livi. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda dari KPU RI. Kita akan nantikan seperti apa penentuan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden besok. Terima kasih Putu. Saudara calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyebut politik luar negeri Indonesia haruslah memperhatikan batas kedaulatan. Dalam pandangan hubungan luar negeri, Prabowo menegaskan batas kedaulatan adalah visi pertahanan. Dalam pidato politik terkait arah kebijakan luar negeri, calon presiden Prabowo menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun Prabowo menyebut setiap negara wajib menghormati kedaulatan negara lain. What I call the good neighbor policy. We want to maintain a policy of good neighborliness in our region and also in the world. Number one, this is in our strategic interest, what I call even our defense outlook will be based on this premise. Calon Presiden Ganjar Pranowo Senin siang mengunjungi kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Ganjar mengaku hanya ngobrol ringan dengan Gusmus, termasuk membahas situasi politik yang terjadi saat ini. Calon Presiden Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik ke para ulama. Kali ini Ganjar melakukan kunjungan di kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Setibanya di kediaman Gusmus, Ganjar lalu menggelar pertemuan sekitar 1 jam di dalam rumah. Selama pertemuan, Ganjar mengaku tidak ada obrolan yang serius meski keduanya membahas situasi politik saat ini. Sebelum selesai masa jabatan mau pamit, ternyata waktunya nggak cukup. Dulu beliau umroh, saya pikir waktunya juga akan bareng. Saya menyusul juga selesai, nggak ketemu juga. Lalu dititipkan salam sama keponakannya disampaikan kepada saya. Nah baru hari ini ada jadwalnya ya, sasaran hari. Alhamdulillah bisa bertemu. Yang dibahas Pak, situasi terkini yang dibahas apa aja Pak? Ya pertemuan kemarin di sini ada kegelisahan kaum intelektual, agamawan gitu ya. Yang kemarin acara di sini, ya semacam itulah. Pesan dari ada pesan atau pesan-pesan Pak? Kenapa? Pesan Gusmus Pak. Jangan terhadap Pak. Ya kita hanya diskusi saja sih. Saya itu aja. Saudara Komisi 1 DPR RI menyepakati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI yang baru. Keputusan ini diambil usai Agus menjalani uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPR. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menyebut seluruh fraksi setuju Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI yang baru. Salah satu pesan dari Komisi 1 DPR RI kepada Jenderal Agus Subianto adalah agar TNI menjaga netralitas di tahun politik. Sementara Agus menegaskan TNI tak akan memihak ke tokoh manapun dalam pemilu mendatang. Seluruh fraksi, 9 fraksi tadi menyetujui untuk pemberhentian Panglima TNI Bapak Yudo Margono dan pengangkatan Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit. Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, ya. Kita juga sudah menjelaskan kepada Komisi 1 bagaimana langkah-langkah netralitas TNI ini. Salah satunya saya memberikan buku saku yang harus jangan lupa prajurit, subscribe, like, dan lonceng. Penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat ke pangkat terendah. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan.